Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Widyasuti, nomor absen 35 sebagai perwakilan dari kelompok saya yang beranggotakan Bekti Setiawati nomor absen 9, Fajar Yulia Stuti nomor absen 13, Fitri Nurrohmawati nomor absen 15. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi bab 4 dan bab 5 dari akuntansi lembaga. Bab 4 yaitu siklus pengelolaan keuangan negara, anggaran, dan akuntansi. Siklus keuangan negara merupakan rangkaian dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kegiatan dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Siklus keuangan negara sendiri terdiri dari perencanaan dan penganggaran, 2 pelaksanaan anggaran atau pembendaharaan, 3 akuntansi, 4 pemeriksaan, 5 pertanggungjawaban. 1. Perencanaan dan penganggaran. Menurut UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pengintegrasian antara rencana dan anggaran, yaitu rencana kerja dan anggaran merupakan satu kesatuan dan disusun secara terintegrasi. B. Penyatuan anggaran. Setiap satuan kerja perangkat daerah memiliki satu dokumen anggaran yang mana tidak ada lagi pemisahan antara anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Dengan pendekatan ini diharapkan tidak terjadi lagi duplikasi anggaran. C. Penganggaran berbasis kinerja. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang ingin dicapai, terutama berfokus pada keluaran output dari kegiatan yang dilaksanakan. D. Penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah. Dalam rangka menjaga kesinambungan program atau kegiatannya, pemerintah daerah dituntut menyusun anggaran dengan perspektif waktu jangka menengah. Selain menyajikan anggaran yang dibutuhkan selama tahun berjalan, pemerintah daerah juga dituntut memperhitungkan implikasi biaya yang akan menjadi beban APBD pemerintah daerah pada tahun anggaran berikutnya terkait adanya program atau kegiatan tersebut. E. Klasifikasi anggaran. Pemerintah menggunakan klasifikasi anggaran yang dikembangkan dengan mengacu pada Government Finance Statistics atau GFS. Klasifikasi anggaran tersebut terdiri dari klasifikasi menurut fungsi, organisasi, dan jenis belanja. Pemerintah pusat tahap perencanaan dikoordinasi oleh Bappenas, tahap penganggaran dipimpin oleh Kementerian Keuangan, sedangkan pemerintah daerah tahap perencanaan dikoordinasi oleh Satuan Kerja Perencanaan Daerah, dan tahap penganggaran dikelola oleh tim anggaran pemerintah daerah. Penyusunan rencana kerja menyiapkan rancangan kebijakan umum, program indikatif, dan pagu indikatif yang diperlukan oleh kementerian atau lembaga atau SKPD untuk menyusun rencana kerja dan anggaran KL atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rancangan RKP atau RKPD disampaikan ke DPR atau DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan. Setelah disepakati, kebijakan umum, program prioritas, dan plafon anggaran sementara akan menjadi dasar bagi kementerian atau lembaga atau SKPD untuk menyusun RKA. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah wajib disampaikan ke legislatif untuk dibahas dan diperbaiki sebelum disetujui untuk ditetapkan menjadi APBN atau APBD. Dilakukan setelah ada persetujuan dari DPR. Ditambah proses evaluasi setelah disetujui oleh DPRD, disahkan oleh gubernur untuk RAPBD, kabupaten atau kota, dan Menteri Dalam Negeri untuk RAPBD pusat. Pelaksanaan APBN pada pemerintah pusat dimulai dengan diterbitkannya daftar isian pelaksanaan anggaran. Setelah suatu tahun anggaran dimulai, maka DIPA harus segera diterbitkan untuk dibagikan pada satuan-satuan kerja sebagai pengguna anggaran di kementerian atau lembaga. Pada pemerintah daerah, setelah terbit peraturan daerah tentang APBD, SKPD wajib menyusun dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Pada pemerintah daerah masih diperlukan surat penyediaan dana atau SPD, yaitu dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan. Setelah DPA dan SPD terbit, maka masing-masing satuan kerja wajib melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. 2 sistem yang terkait dengan pelaksanaan anggaran. Sistem penerimaan. Seluruh penerimaan negara atau daerah harus disetor ke rekening kas umum negara atau daerah dan tidak diperkenankan digunakan secara langsung oleh satuan kerja yang melakukan pemungutan asas bruto. Pendapatan diakui setelah uang disetor ke rekening kas umum negara atau daerah. Ini merupakan basis kas. Penerimaan wajib disetor ke rekening kas umum selambat-lambatnya pada hari berikutnya.
Untuk mempercepat penerimaan pendapatan, bendahara umum negara atau daerah dapat membuka rekening penerimaan pada bank. Sistem pembayaran pihak yang terkait, pengguna anggaran atau barang dan bendahara umum daerah. Cara pembayaran yaitu pembayaran secara langsung oleh BUD kepada yang berhak menerima pembayaran atau lebih dikenal dengan sistem LS. Pembayaran dengan sistem LS dilakukan untuk belanja dengan nilai yang cukup besar atau di atas jumlah tertentu. Pembayaran menggunakan uang persediaan melalui bendahara pengeluaran. Pengeluaran dengan UP dilakukan untuk belanja yang nilainya kecil di bawah jumlah tertentu untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari. 3. Akuntansi. Tujuan sistem dan prosedur akuntansi dalam pelaksanaan anggaran. Untuk menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang terkait sehingga jelas pembagian kerja dan tanggung jawab di antara mereka. 2. Terselenggaranya pengendalian internal untuk menghindari terjadinya penyelewengan. 3. Untuk menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban entitas pelaporan dalam pengelolaan keuangan. Setiap entitas pelaporan terdiri dari dua bagian entitas akuntansi, yaitu pengguna anggaran dan bendahara umum. Pengguna anggaran, sistem ini diterapkan pada satuan kerja sesuai peranannya sebagai pengguna anggaran. Bagian sistem untuk mencatat transaksi yang menjadi kewenangannya. Pendapatan, yaitu pendapatan bukan pajak atau retribusi daerah umumnya terkait dengan jasa yang dikelola instansi tersebut. Belanja dilakukan menggunakan uang persediaan ataupun dengan pembayaran langsung, serta aset yang dikelola dan digunakan. Pada akhir periode, kegiatan akuntansi oleh satuan kerja sebagai pengguna anggaran akan menghasilkan 3 laporan. Yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA, 2 neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Bendahara umum, bagian ini mengelola pendapatan pajak dan pendapatan lain yang tidak diserahkan pengelolaannya pada satuan kerja pengguna anggaran. Pendapatan bunga dan hasil investasi, belanja termasuk belanja bunga, hibah dan dana perimbangan, serta pembiayaan yang termasuk investasi dalam bentuk penyertaan modal, obligasi, dan pemberian pinjaman berjangka pada pihak lain. Ada 4 jenis laporan yang dihasilkan dari pelaksanaan akuntansi ini oleh bendahara umum, yaitu laporan realisasi anggaran atau LRA, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 4. Pemeriksaan. Pemerintah pusat maupun daerah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada rakyat yang diwakili oleh DPR atau DPRD, lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Ada 4 macam opini BPK. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, menolak memberikan opini, dan tidak wajar. Kriteria yang digunakan dalam menentukan opini. Pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah. 2. Kecukupan pengungkapan. 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan efektivitas sistem pengendalian internal. Laporan hasil pemeriksaan LHP disampaikan kepada DPR atau DPRD atau DPD sesuai dengan kewenangannya, kecuali yang memuat rahasia negara, dan kepada pemerintah. LHP atas laporan keuangan selambat-lambatnya disampaikan kepada pihak legislatif 2 bulan setelah diterimanya laporan keuangan dari pemerintah. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN atau APBD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang disampaikan ke DPR atau DPRD adalah laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Laporan keuangan yang telah diaudit ini disampaikan kepada lembaga legislatif selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Siklus anggaran pemerintahan daerah. 1. Penyusunan atau persiapan anggaran. 2. Ratifikasi anggaran. 3. Pelaksanaan anggaran. 4. Pelaporan dan evaluasi. Siklus akuntansi. 1. Menganalisis transaksi keuangan unit negara. 2. Menjurnal transaksi. 3. Memposting ke rekening buku besar. 4. Menyediakan neraca saldo. 5. Menjurnal dan memposting penyesuaian. 6. Menyiapkan neraca saldo setelah penyesuaian. 7. Menyiapkan laporan keuangan. 8. Menjurnal dan memposting penyesuaian. 9. Menyiapkan neraca saldo setelah penutupan. 10. Menganalisis laporan keuangan. Perbedaan siklus anggaran dan siklus akuntansi. Siklus anggaran, ketaatan terhadap aturan dan pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya. Siklus akuntansi, pencatatan realisasi transaksi tanpa terlewat satu transaksi. Berikut adalah perbedaan dari siklus akuntansi dan siklus anggaran. 5. Dana umum dan ekuitas. Konsep dana umum. Akuntansi dana dapat diterapkan untuk tujuan pengendalian masing-masing kelompok dana. Selain kelompok dana umum, the general fund,
sehingga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pelaporan keuangan pemerintah. Menurut Suwarjono pada tahun 2005, dana atau fund mempunyai dua pengertian yang sebenarnya cukup rancu. Dapat diartikan sebagai kas, aset likuid atau sumber keuangan, financial resource, yang digunakan untuk mendanai suatu kegiatan, program atau proyek dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dana merupakan entitas fiskal yang terpisah, memiliki sumber daya sendiri, serta melaporkan kewajibannya dan hasil operasinya sendiri untuk periode fiskal. Secara konseptual memiliki catatan akuntansi tersendiri, misalnya jurnal maupun buku besar, dan dapat menyiapkan laporan keuangan sendiri secara terpisah. Sumber keuangan yang dianggarkan dan diserahkan untuk pelaksanaan kegiatan dipertanggungjawabkan melalui kegiatan tersebut sebagai dana yang berdiri sendiri, terpisah dengan dana yang lain, sehingga diperlukan seperangkat sistem akuntansi yang dapat menghasilkan data akuntansi dan laporan keuangan untuk pertanggungjawaban kesatuan dana tersebut. Pendekatan self-balancing di dalam neraca berdasarkan SAP merupakan selisih antara saldo aset dan kewajiban, yang mana dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ekuitas dana di dalam neraca merupakan 1. Kelompok dana umum, 2. Penyeimbang self-balancing terhadap akun aset dan kewajiban. Saldo dana dalam neraca dapat diinterpretasi sebagai dana likuid yang siap digunakan dan disebut sebagai ekuitas dana lancar. Selisih lebih perhitungan anggaran atau silpa dapat dan dana cadangan. Untuk menggunakan silpa dan dana cadangan perlu ketetapan hukum yang mengatur penggunaan dana silpa yang tersedia. Persamaan akuntansi pemerintah. Persamaan akuntansi pemerintahan, hubungan fungsional antar akun atau tempat mencatat transaksi dalam suatu sistem akuntansi sebagai hasil dari dimintanya pertanggungjawaban berdasarkan konsep entitas pelaporan dan kemandirian entitas yang menghendaki agar kekayaan yang dikelola oleh pemerintah dapat ditunjukkan sumber atau asalnya. Berikut persamaan akuntansi pemerintahan secara sederhana. Bisa dilihat pada slide berikut ini. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Berdasarkan standar akuntansi pemerintahan atau SAP berbasis akrual, berikut pos-pos yang ada di dalam laporan keuangan pemerintah. 1. Aset, 2. Kewajiban, 3. Ekuitas, 4. Pendapatan LRA, 5. Belanja, 6. Transfer, 7. Pembiayaan, 8. Silpa atau sikpa, 9. Pendapatan LO, 10. Beban, 11. Surplus atau defisit LO. Komponen pelaporan keuangan. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan LO dikurangi beban. Komponen finansial ini merupakan adopsi praktik akuntansi dari pelaporan keuangan sektor privat. Secara teori, praktik ini merupakan implementasi dari teori NPM. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah surplus atau defisit LO. Persamaan tersebut akan menghasilkan laporan berupa neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Laporan operasional, surplus atau defisit LO sama dengan pendapatan LO dikurangi beban. Surplus atau defisit LO menunjukkan selisih antara pendapatan pemerintah akrual dikurangi dengan beban pemerintah akrual. Ekuitas akhir sama dengan ekuitas awal ditambah pendapatan LO dikurangi beban, atau ekuitas akhir sama dengan ekuitas awal ditambah surplus atau defisit LO. Penghitungan saldo akhir yaitu saldo kas awal ditambah penerimaan kas dikurangi pengeluaran kas sama dengan saldo akhir. Komponen laporan keuangan dan persamaan akuntansinya. Dari neraca, persamaan akuntansinya adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Dari laporan operasional itu persamaan akuntansinya merupakan surplus atau defisit LO sama dengan pendapatan LO dikurangi beban. Pada laporan perubahan ekuitas, ekuitas akhir sama dengan ekuitas awal ditambah pendapatan LO dikurangi beban. Pada laporan arus kas, saldo kas akhir sama dengan saldo kas awal ditambah perubahan dari aktivitas operasi, ditambah perubahan dari aktivitas investasi, ditambah perubahan dari aktivitas pembiayaan, dan ditambah perubahan dari aktivitas transitoris. Pada laporan realisasi anggaran, pendapatan LRA sama dengan belanja ditambah transfer ditambah penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan ditambah silpa atau sikpa. Pada laporan perubahan saldo anggaran lebih, sal akhir sama dengan sal awal ditambah silpa atau sikpa. Sisa lebih atau kurang pembayaran anggaran. Belanja sendiri merupakan komponen laporan realisasi anggaran atau LRA, sementara beban
merupakan komponen laporan operasional atau LO. Terima kasih banyak. Sekian dari kelompok kami untuk presentasi saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.